Kebanyakan dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup ini adalah tentang memilih. Kita memilih sekolah, memilih pasangan, memilih pekerjaan, memilih teman, bahkan memilih cara untuk memaknai kehidupan. Seolah-olah segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari keputusan sadar kita. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang selama ini tidak kita sadari, bahwa mungkin kita tidak pernah benar-benar memilih. Ketika aku memilih, ternyata hanya cerita. Pernahkah kamu berpikir, dari mana datangnya keinginan untuk memilih sesuatu? Misalnya, kamu berkata, aku ingin bekerja di sana atau aku ingin makan ini. Apakah keinginan itu muncul karena kamu mengaturnya secara sadar? Atau ia muncul begitu saja di dalam pikiranmu, tanpa kamu undang? Jika kamu perhatikan dengan jujur, sebagian besar keinginan, pikiran, bahkan keputusanmu muncul tanpa kamu rencanakan. Kamu hanya melihatnya datang, lalu berkata, ini pilihanku. Padahal, yang sebenarnya terjadi hanyalah kesadaran sedang menyaksikan pikiran yang muncul, dan pikiran itu mengaku sebagai aku. Dengan kata lain, kehendak bebas hanyalah nama lain dari pola-pola otomatis yang muncul dari pengalaman, pendidikan, trauma, dan kondisi yang sudah terbentuk sejak lama. Dan semua itu terjadi tanpa kamu pilih sejak awal. Coba perhatikan kehidupanmu hari ini. Segala sesuatu yang terjadi padamu, di masa lalu dan sekarang, muncul dari rangkaian sebab yang sangat panjang. Kamu tidak memilih lahir dari orang tua tertentu, di negara tertentu, pada masa tertentu. Kamu tidak memilih genetik, sifat dasar, atau pola lingkungan yang membentuk cara berpikirmu. Semua itu membentuk siapa dirimu hari ini. Maka, ketika kamu mengambil keputusan itu sebenarnya bukan milikmu. Ia hanyalah hasil dari jutaan sebab yang saling bertemu di satu titik, yang disebut kini. Kamu tidak sedang menjalani hidupmu. Hiduplah yang sedang terjadi melalui dirimu. Kesadaran sejati akan memahami bahwa semua gerak, pilihan, dan keputusan hanyalah ekspresi dari arus kehidupan yang mengalir tanpa arah yang salah. Kita sering kelelahan, bukan karena hidup ini sulit, tapi karena kita terus berpikir harus memilih dengan benar. Kita takut salah langkah, takut menyesal, takut kehilangan. Kita ingin memastikan bahwa semua keputusan membawa kita ke arah yang tepat. Namun, apa yang disebut arah yang tepat hanyalah ilusi dari pikiran yang ingin mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ketika kamu mulai menyadari bahwa tidak ada satupun pilihan yang benar-benar kamu buat sendiri, maka semua beban itu lenyap. Tidak ada lagi ketegangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Yang tersisa hanyalah kehidupan yang terus mengalir, seperti sungai yang sadar bahwa setiap kelokan, setiap arus, bahkan setiap batu di dasar sungai adalah bagian dari jalannya yang sempurna. Kamu tidak perlu lagi mencari arah, karena kamu menyadari, kamu tidak pernah keluar dari arah. Kebebasan sejati bukan ketika kamu bisa memilih apa saja, melainkan ketika kamu sadar bahwa kamu tidak perlu memilih apapun. Kamu tidak lagi terikat oleh rasa bersalah karena keputusan masa lalu. Kamu tidak lagi dikejar oleh rasa takut akan masa depan. Kamu hidup dalam keadaan yang benar-benar terbuka, menerima bahwa setiap momen adalah hasil alami dari seluruh kehidupan yang mengalir melalui dirimu. Di titik ini, kamu berhenti berjuang untuk menjadi sesuatu. Kamu berhenti membandingkan, berhenti mengukur, berhenti mengatur alur hidupmu. Kamu hanya menjadi, dalam kesadaran penuh, menyaksikan segala sesuatu bergerak tanpa perlawanan. Dan justru di sanalah kamu menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Selama ini, pikiran selalu berkata, aku yang mengendalikan hidupku. Namun, ketika kamu benar-benar melihat lebih dalam, aku itu sendiri hanyalah kumpulan dari pikiran-pikiran, reaksi emosional, dan memori masa lalu. Ia tidak pernah stabil. Ia muncul dan lenyap setiap detik. Bagaimana sesuatu yang terus berubah bisa disebut pengendali? Ketika kamu mulai menyadari hal ini, kamu tidak lagi menjadi budak dari identitas itu. Kamu mulai hidup sebagai kesadaran yang menyaksikan aku dan segala pergolakannya. Kamu mulai melihat bahwa tidak ada apapun yang perlu diubah secara paksa, karena segalanya sudah berjalan sesuai kehendak yang jauh melampaui individu. Hidup ini seperti sungai yang mengalir dari sumber ke samudra. Sungai tidak pernah salah arah. Bahkan ketika airnya melewati bebatuan, berputar, melambat, atau menabrak tebing, itu semua adalah bagian dari perjalanannya menuju laut. Begitu pula kesadaran manusia. Kita sering menganggap kesalahan, kegagalan, atau kehilangan sebagai hal yang membuat hidup tersesat.
Padahal, semuanya hanyalah cara kehidupan memperluas pengalaman dirinya sendiri. Ketika kamu benar-benar sadar bahwa tidak ada keputusan yang salah, kamu berhenti menolak hidup. Kamu berhenti menilai, berhenti membandingkan, berhenti melawan. Kamu membiarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Dan dari sana, muncul kebijaksanaan alami yang tidak berasal dari pikiran, melainkan dari keheningan yang memahami segalanya tanpa perlu berpikir. Kebebasan sejati bukan tentang memiliki kendali penuh atas hidupmu. Kebebasan sejati adalah ketika kamu sadar bahwa kendali itu tidak pernah ada, dan kamu baik-baik saja dengan itu. Kamu hidup bukan karena kamu memilih untuk hidup, tapi karena kehidupan sedang memilih untuk menjadi dirimu. Dari titik ini, kamu tidak lagi mencari-cari makna dengan paksa. Makna itu sendiri menjadi jelas. Hidup adalah pengalaman kesadaran yang sedang mengenal dirinya melalui bentuk, waktu, dan ruang. Dan kamu, yamu, adalah bagian dari pengalaman itu. Bukan sebagai pengendali, bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi yang penuh kedamaian. Ketika tidak ada lagi yang perlu dipilih, maka yang tersisa hanyalah kehidupan yang hidup dengan sendirinya, indah, utuh, dan apa adanya. Namun di tengah pemahaman bahwa semuanya terjadi dengan sendirinya, sering muncul satu pertanyaan halus di dalam diri manusia. Kalau begitu, apakah aku hanya boneka dari semesta? Apakah aku tidak memiliki makna apapun? Pertanyaan ini lahir bukan dari kesadaran, tapi dari ego yang merasa kehilangan kendali. Ego terbiasa menjadi pusat dari segalanya, pengatur, pengambil keputusan, pengendali arah hidup. Ketika aku yang palsu mulai runtuh, rasa hampa pun muncul. Karena seluruh ilusi yang selama ini dijadikan sandaran mulai goyah. Tetapi justru di sanalah kebebasan sejati mulai lahir. Ketika tidak ada lagi aku yang harus membuktikan sesuatu, tidak ada lagi aku yang harus menjadi benar, tidak ada lagi aku yang harus mengendalikan arah kehidupan, maka yang tersisa hanyalah kesadaran yang diam, namun sepenuhnya hidup. Kesadaran itu tidak pasif. Ia bukan kebekuan. Ia adalah keheningan yang aktif, yang menatap, merasakan, dan membiarkan segalanya terjadi tanpa perlawanan. Di dalam keadaan itu, hidup tetap berlangsung seperti biasanya, tubuh bergerak, pikiran berpikir, perasaan muncul dan lenyap. Namun yang berbeda adalah, tidak ada lagi keterikatan. Tidak ada lagi klaim bahwa aku yang melakukannya. Kamu tetap bekerja, tetap mencintai, tetap berjuang, tapi tidak lagi karena ingin membuktikan siapa dirimu. Segalanya mengalir dari tempat yang lebih dalam, dari kesadaran yang tahu bahwa setiap gerak adalah bagian dari tarian kehidupan. Tidak ada lagi konflik antara aku seharusnya begini atau aku seharusnya begitu. Kamu tidak lagi menjadi penilai terhadap dirimu sendiri, dan itulah bentuk tertinggi dari kebebasan batin. Di titik ini, kamu akan mulai melihat bahwa setiap orang sebenarnya juga sedang mengalir. Orang yang kamu anggap salah pun sedang mengikuti arus kehidupannya sendiri. Orang yang kamu anggap buruk pun sedang memainkan peran yang diperlukan oleh kehidupan untuk memahami dirinya melalui kontras. Dari sana lahirlah welas asih yang tulus, bukan karena kamu berusaha menjadi baik, tapi karena kamu benar-benar mengerti bahwa tidak ada siapapun yang sepenuhnya salah. Segalanya hanyalah bagian dari kesadaran yang sedang mengenali dirinya dalam berbagai bentuk dan pengalaman. Kamu tidak lagi terjebak dalam dikotomi benar atau salah, baik atau buruk, berhasil atau gagal. Kamu hanya melihat gerak kesadaran yang menari melalui setiap bentuk pengalaman, dan dari pandangan inilah muncul kebijaksanaan yang tidak bisa dipelajari dari buku manapun. Kebijaksanaan yang lahir dari penyaksian tanpa penilaian. Kesadaran tidak pernah memihak. Ia tidak pernah menyalahkan. Ia hanya menyaksikan. Dan dari penyaksian itu, kamu mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa bahkan rasa tidak memilih pun bukanlah keputusanmu. Ia juga bagian dari aliran yang sama, aliran yang telah membawa segala sesuatu ke tempat yang seharusnya. Kamu mungkin menyadari bahwa hidup tanpa klaim aku terasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban moral yang berlebihan, tidak ada lagi rasa bersalah yang menekan, tidak ada lagi ambisi yang menuntut pembuktian. Namun, kamu juga tidak kehilangan arah, karena kesadaran itu sendiri adalah arah. Ia tidak membutuhkan peta, karena ia adalah peta itu sendiri. Setiap langkahmu menjadi spontan, alami, dan selaras dengan kehidupan. Tidak ada lagi perlawanan terhadap momen ini. Tidak ada lagi penyesalan terhadap masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Kamu benar-benar hadir, bukan sebagai seseorang yang memilih untuk hadir, tapi sebagai kehidupan yang sedang menyadari dirinya sendiri di dalam kehadiran.
Dan mungkin, di titik itu, kamu akan tersenyum dalam diam. Karena kamu tahu, selama ini kamu tidak pernah kehilangan apapun. Kamu hanya tersesat dalam cerita bahwa kamu sedang memilih jalanmu sendiri. Padahal yang berjalan adalah kehidupan itu sendiri, dan kamu hanyalah kesadarannya. Kesadaran yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Kesadaran yang tidak terikat oleh waktu, oleh identitas, atau oleh takdir. Kesadaran yang tidak membutuhkan nama, karena semua nama hanyalah gema dari keheningan tempat ia berasal. Ketika kamu benar-benar melihat ini, kamu akan tahu bahwa free will dan destiny bukanlah dua hal yang berbeda. Keduanya hanyalah dua sisi dari permainan kesadaran yang sama. Karena tidak ada siapapun yang memilih, dan tidak ada apapun yang memaksa. Hanya ada satu hal yang benar-benar ada. Kesadaran yang sedang menari sebagai hidup itu sendiri. Dan disitulah kamu menyadari bahwa kebebasan sejati bukan berarti kamu bebas memilih, tetapi kamu bebas dari ilusi bahwa kamu pernah memilih.